tanya kepada Bang Habibur Rahman. Karena Anda kan orang yang dekat dengan Prabowo. Saya ingin tahu ketika rakyat melihat Jokowi panik kemudian, gitu katanya. Yang disodorkan itu kan bahwa Jokowi tidak panik karena surveinya naik. Sementara survei yang ada itu semua tidak dipercaya oleh publik. Itu survei abal-abal, survei yang seolah-olah dibuat di belakang istana. Itu pendapat rakyat gitu tidak usah ditanggapi. Tapi saya mau tanya Bung Habibur Rahman, 6 bulan terakhir ini ada nggak bocoran tentang laporan medis Presiden Jokowi? Misal soal mental, kejiwaan, psikis, mungkin bocor di kubu Prabowo. Kenapa Anda tanyakan ini, Bang Faisal? Ini satu sisi yang tidak dibicarakan. Jadi kalau tadi dibicarakan, misal Bang Iqbal mengatakan Presiden panik, berarti alamatnya soal problem kesehatan, kecemasan. Jangan-jangan menurut saya, ketika semua orang marah terhadap Jokowi melanggar etika, Jokowi menabrak aturan, sementara orang lupa tindakan kegilaan politik itu dilakukan Jokowi karena mungkin depresi, karena mungkin stres, karena kegilaan politik yang luar biasa. Nah ini perlu ada penjelasan. Ya, Masya Allah sekali ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Desi dan Sidirun. Ya, tentunya kami selalu berharap ada diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang paling baruh di manapun Anda berada, baik di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Oke, sukses selalu buat Anda semuanya. Dan langsung kita bahas pada kesempatan ini, di mana Faisal Assegaf mengatakan kalau Presiden Jokowi perlu dites kejiwaannya ya, atau dianggap sebagai orang gila gitu, kata Faisal Assegaf. Tentu pernyataan ini sungguh-sungguh sangat keterlaluan begitu ya. Tiga-tiganya ya, seorang warga negara mengatakan kalau pemimpinnya atau presidennya adalah seorang yang gila. Ini sungguh suatu penghinaan yang sangat luar biasa. Seharusnya orang-orang seperti ini diberikan suatu pelajaran tentunya dengan diproses hukum, karena kalau tidak nanti akan menjadi suatu hal yang ditiru oleh orang ataupun warga lain, sehingga bisa menjadikan seseorang pemimpin negara tidak dihargai atau tidak mendapatkan suatu penghargaan. Namun demikian, akan dengan sendirinya kalau toh nanti Faisal Assegaf ini nanti diproses hukum, ini akan memberikan suatu sedikit efek jerah kepada yang lainnya, begitu bro. Tentu saja pernyataan daripada Faisal Assegaf ini mendapatkan respon kepada orang-orang yang membenci kepada Pak Jokowi, diantaranya adalah Amin Rais yang sangat sependapat begitu ya. Dalam 8 hari terakhir ini ada 2 tokoh politik yang menuntut agar Presiden Jokowi bersedia diperiksa di rumah sakit jiwa. Ini permintaan pengamat politik yang tergolong tajam dan berani. Dia gitu ya. adalah Bung Faisal Assegaf ya. Dalam video berdurasi 4 menit yang disiarkan di Metro TV, tokoh yang satu ini mendesak agar Jokowi segera diperiksa kesehatan jiwanya. Siapa tahu memang jiwanya sedang terganggu sehingga Undang-Undang Dasar, moralitas, aturan baku permainan demokrasi diterjang tanpa malu. Yang sudah banyak kita bicara etika, kita beri peringatan kepada Presiden, tapi ternyata masalah Presiden harus ke rumah sakit jiwa untuk menguji mentalnya. Apakah tindakan-tindakan Presiden itu wajar, bermartabat, terhormat dalam konteks negara bangsa, dalam konteks presidensial, dalam konteks untuk menjaga peradaban demokrasi. Tokoh kedua adalah Tamsin Rindong, Ketua BAP DPD RI, yakni Badan Akuntabilitas Publik Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia. Tamsin Rindong merespons permintaan Poros Transisi Indonesia supaya DPD bersurat lantaran kesehatan mental Jokowi dinilai bermasalah. Bung Tamsil setuju bahwa situasi mental Jokowi memang bermasalah, sehingga dia berjanji segera mengirim surat ke Presiden Pak Jokowi supaya Jokowi mau menjelaskan rekam jejak kesehatan mentalnya ke publik. Tapi semua itu kemudian berujung kepada
pertanyaan tentang kesehatan presiden. Apakah presiden mengalami depresi sehingga begitu banyak inkonsistensi. Tadi disebutkan ratusan jumlahnya, dalam bahasa yang lain adalah sebuah kebohongan. Saudaraku, jadi kita semua memang menyaksikan bagaimana luasnya kekuatan masyarakat sipil dari berbagai kalangan telah berteriak sekeras-kerasnya supaya Pak Jokowi secepat mungkin menghentikan langkah-langkahnya yang sangat berbahaya dalam menghancurkan pilar-pilar demokrasi secara mendugal dan secara ugal-ugalan. Saudaraku, demi menuruti halusinasinya untuk terus mengendalikan politik bunuh dirinya, demi tercapainya nepotisme kampungan yang dia idamkan dan dinasti mata gelap yang dia impikan, Pak Jokowi seperti sedang mabuk kekuasaan. Jadi peringatan dari kampus-kampus negeri terkemuka maupun itu pernyataan daripada Pak Amin Rais yang mengutip dari pernyataan Faisal Assegaf dan Tamsil Linrung, di mana mengatakan kalau Pak Jokowi perlu diperiksa tes kejiwaannya ya. Secara kasat mata Pak Amin Rais juga mendukung kalau Pak Jokowi itu gila dan perlu dibawa ke rumah sakit jiwa atas istilahnya atas katanya itu gila kekuasaan gitu ya. Namun demikian pernyataan daripada Pak Amin Rais itu sangat bertolak belakang dengan kenyataan daripada warga masyarakat di seluruh Indonesia, di mana hampir seluruhnya sangat mencintai Pak Joko Widodo. Kita lihat videonya. Ini adalah video ketika Pak Jokowi datang ke suatu daerah di mana Pak Jokowi begitu sangat dieluk-elukan oleh warga masyarakat di sana begitu ya, sangat luar biasa. Pak Jokowi begitu sangat dicintai dan banyak orang yang ingin bersalaman dan tentunya banyak juga ingin berfoto ya, bahkan hanya ingin melihat dengan cara dekat saja, karena sebelumnya hanya nonton di televisi saja begitu ya. Banyak yang cinta begitu ya, bangga ya. Ketemu presiden itu bangga sekali. Saya senang sekali, memang saya pengen ketemu, pengen lihat langsung ketemu Bapak, apalagi ini jabatannya udah mau berakhir. Saya senang sekali. Udah nggak bisa bilang apa-apa saya Pak. Saya senang sekali, memang saya pengen ketemu Bapak, pengen lihat langsung ketemu Bapak, apalagi ini jabatannya udah mau berakhir. Maka saya senang sekali. Kami sebagai rakyat masih setia sama Pak Jokowi. Biarpun sering dihujat, beliau sangat sabar. Gimana ya Pak? Saya bisa salaman. Ya karena nggak ada presiden kayak gitu dari dulu. Dulu saya nggak pernah pengen foto, nggak pengen apa. Dulu saya pengen foto ya. Semenjak 2014 saya nyoblos beliau Pak. harapan apa Bang? Harapannya satu, Bapak sehat. Sehat panjang umur ya. Mudah-mudahan nanti setelah 2024. Ya memang kalau pengen seperti beliau susah ya Pak, tapi ya minimal sama merakyatnya dengan Pak Jokowi. Oke, segera ini adalah suatu fakta kenyataan bahwa banyak masyarakat yang cinta kepada Pak Jokowi dibandingkan dengan yang benci begitu ya. Paling hanya tokoh-tokoh seperti Pak Faisal Assegaf, Amin Rais, Tamsil Linrung, dan hanya beberapa gelintir orang yang begitu sangat benci kepada Pak Jokowi, dan sebagian besar masih cinta kepada beliau. Oke, segera cukup sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!